assalamualaikum, welcome back to my channel Ai Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share peluang di bulan suci Ramadan. Jadi biasanya di bulan suci Ramadan kayak gini kan orang-orang pada jualan kue, jualan takjil ya. Daripada kita ikut-ikutan mereka yang jualan kue dan juga jualan takjil, mending kita jual sesuatu yang mana targetnya adalah si penjual kue tadi. Kira-kira apa sih? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Marhaban ya Ramadan. Pertama aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kita semuanya yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga puasa kita diberi kelancaran sampai nanti di hari raya Idul Fitri ya. Amin. Nah, di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini memang banyak banget sih peluang-peluang yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dengan berjualan kue dan juga berjualan takjil. Makanya sekarang ini banyak banget yang pada jualan kue, jualan takjil ya kan. Gak cuma itu aja, di bulan suci Ramadan ini biasanya permintaan pasar jauh lebih tinggi daripada hari-hari biasanya. Makanya banyak banget yang pada jualan baju, jualan mukena, jualan aksesoris, jualan banyak banget nih teman-teman ya, dan semuanya super best seller banget. Makanya omset para seller pasti bakal meningkat drastis di bulan suci Ramadan ini. Tapi tetap nih ya, yang paling best seller banget dan wah bisa dibilang berkali-kali lipat deh ya omsetnya naiknya daripada hari biasanya adalah para penjual kue, ya nggak sih, kue kering dan sebagainya. Jadi sekarang apakah kita harus banting setir jualan kue lebaran juga? Enggak juga sih. Kalau menurut aku mending kita mencari peluang di tengah peluang. Karena sekarang ini banyak yang pada jualan kue lebaran, banyak yang pada jualan hampers dan sebagainya, dan pembelinya pun juga banyak. Kita harusnya mencari peluang di tengah peluang, kita menjual sesuatu yang mungkin bakal dibeli oleh si penjual kue tadi. Apa aja kira-kira? Bahan bikin kue, cetakannya, toplesnya lagi. Nah, untuk toplesnya ini pasti banyak banget yang butuh banyak. Maksud aku kayak gini ya. Misalkan si penjual kue tadi membuat kue gitu kan ya, otomatis kan mereka butuh yang namanya toples buat tempatnya tadi itu kan banyak banget. Jadi kalau misalkan kita bisa ngejual produk-produk itu seperti toplesnya dan sebagainya, otomatis si pembeli kita tuh udah ada gitu loh. Jadi kita nggak perlu promosi-promosi dan sebagainya, ya kan? Lagi pula kalau misalkan toples yang kita jual saat Ramadan ini nggak laku, ya itu bisa oke sih, nggak apa-apa. Karena setelah Ramadan ini juga bisa laku karena barangnya kan nggak expire gitu loh. Bukan sesuatu yang mungkin bakal busuk juga. Jadi tentunya dijual sekarang ataupun misalkan sekarang ini nggak laku, dijualnya nanti habis Lebaran itu juga it's okay banget, nggak masalah. Aku kasih gambaran lagi ya. Pas di bulan suci Ramadan ini, kalau misalkan kita lihat di sepanjang jalan nih ya, di pinggir jalan, itu biasanya banyak banget yang pada ngejualin es buah. Pakainya pakai cup itu ya. Ada yang ngejual bubur pakai cup juga, ngejual kolak, ngejual minuman dan sebagainya pakai cup juga. Aku jamin 100% para penjual toko plastik nih yang ngejual cup-cup tadi pasti bakal kebanjiran orderan. Jadi yang punya toko plastik tadi nih yang ngejual cup-cup tadi, mereka tuh nggak perlu promosi, nggak perlu beriklan, nggak perlu meyakinkan konsumen, nggak perlu ngasih diskon dan sebagainya. Otomatis itu produknya pasti bakal diburu oleh si penjual-penjual cup tadi. Inilah yang dinamakan dengan mencari peluang di tengah peluang. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah toples. Kalau misalkan kita pengen ngejualin toples dengan harganya super murah banget, toplesnya estetik, cakep-cakep lain daripada yang lain dan biar best seller, enaknya ngambilnya dari mana sih Kak? Aku saranin sama kalian buat import barang dari Cina. Waduh, kelamaan nggak sih nanti Kak? Ini udah Ramadan gitu loh ya, masa kita importnya baru sekarang, nanti datangnya kapan? Nggak kelamaan juga kok teman-teman ya. Bahkan kalau misalkan nih ya, barangnya nanti tuh belum laku di bulan suci Ramadan, kan bisa kalian jual sesudah Lebaran nanti gitu loh. Atau barangnya juga nggak expire gitu kan. Jadi produknya bisa dijual kapan aja, nggak cuma toples doang. Kalau misalkan kalian pengen import barang dari Cina, itu juga banyak banget yang bisa kalian import ya. Mulai dari home decor, fashion, kosmetik, dan juga kebutuhan lainnya yang dijamin super best seller banget sih. Karena aku udah cek dan recheck, memang sekarang ini yang super best seller penjualannya adalah produk-produk import dari Cina. Karena rata-rata sih ya produknya tuh super murah-murah banget. Hemat di ongkir, multifungsi, multiguna, warnanya cakep-cakep, estetik, dan beneran super best seller banget sih penjualannya di marketplace, di media sosial, dan sebagainya. Jadi kalau import yang benar tuh sebenarnya seperti apa sih? Kalau misalkan kita pengen import barang dari Cina, yang benar tuh adalah yang pertama nih, kita harus nyari dulu supplier yang ada di Cina. Misalkan kita udah nemu nih ya supplier yang pas, yang tepat, yang cocok gitu kan ya, kita order itu barangnya. Kemudian barang dari supplier itu bakal dikirim ke gudang yang ada di Cina, di Guangzhou atau di Yiwu. Kemudian barang tersebut nanti bakal dikirim ke gudang yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Baru deh dari Jakarta dikirim ke alamat rumah kita yang ada di Indonesia. Nah sekarang ini memang produk-produk import tuh beneran super best seller banget seperti yang aku sebutin tadi. Ada berbagai macam varian yang bisa kalian jual, yang bisa kalian ambil dari Cina ini tadi. Karena rata-rata para star seller di Shopee dan juga
juga para seller jualan di Tokopedia dan sebagainya, mereka udah pada sukses banget dari hasil import barang dari Cina ini. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak tahu nih gimana caranya import barang dari Cina gitu kan ya. Kalau prosesnya sih udah tahu, teorinya seperti itu tadi. Cuma masalahnya kita nggak bisa nyari supplier yang ada di Cina. Kita nggak tahu bayar bea cukai, pajak, custom clearance dan sebagainya sama siapa. Kita juga nggak bisa bahasa Mandarinnya. Kan takut-takut nanti kita bakal kena tipu gitu kan ya. Padahal sekarang ini kita juga harus pinter-pinter muter otak biar kita juga nggak kalah sama kompetitor lain, biar kita juga bisa ngedapetin harga jauh lebih murah dengan import barang dari Cina. Tapi kita nggak tahu jalannya dari mana gitu kan ya. Nah untuk yang ini nih aku saranin sama kalian, mending kalian belajar langsung dari ahlinya yang nggak abal-abal nih ya. Karena untuk import barang dari Cina tuh beneran butuh proses banget. Kita harus tahu seluk-beluknya, kita harus bener-bener belajar sama yang ahlinya. Kalau saran dari aku, mending kalian gabung aja sama komunitas jagoan import. Jujur menurut aku pribadi ini super rekomen banget sih ya, karena aku udah cek banyak banget para importir handal yang ternyata mereka tuh alumni dari situ gitu loh. Mereka belajarnya dari situ, karena yang pro aja juga butuh proses belajar gitu kan. Dan ternyata kebanyakan mereka belajarnya dari situ loh. Kak, bayar ya kursus di situ? Iya bener banget nih teman-teman. Untuk pembayarannya sendiri, aku udah cek tuh adalah 1,5 juta. Tapi kebetulan sekarang ini lagi ada promo nih ya, jadi kalian cukup bayar 999.000 aja. Kalau kalian mikir masa cuma belajar doang bayar segitu sih kak, 1 juta kurang 1.000 kan mahal banget. Tunggu dulu nih teman-teman ya. Jadi di sini kalian tuh nggak cuma diajarin gimana caranya import barang dari Cina aja, tapi kalian juga bakal ngedapetin banyak banget benefit-benefit yang mungkin di tempat lain kalian tuh nggak bisa dapetin gitu loh. Aku bakal sebutin nih ya semuanya sama kalian. Untuk yang pertama, di sini nih ya, di komunitas jagoan import, kalian tuh difasilitasi pengiriman dari Cina ke Indonesia dan tersedia 2 gudang di Guangzhou dan juga di Yiwu. Jadi kalian nggak perlu lagi nyari kontak personnya di Guangzhou sama di Yiwu. Siapa sih, nggak mungkin ya, nggak bakal mungkin kena tipu dan sebagainya karena udah difasilitasi di sini. Yang kedua, untuk proses bea cukai dan juga pajaknya dan sebagainya nih ya, kalian tuh nggak perlu repot ngurus semuanya pokoknya ya. Custom clearance-nya dan pembayaran pajak tuh bakal dibantu prosesnya sama mereka. Jadi ini udah aman ya. Yang ketiga, difasilitasi pembayaran mata uang RMB sehingga memudahkan pembayaran ke supplier. Yang keempat nih, bebas konsultasi kapan aja dan masuk grup khusus komunitas. Selain itu kalian juga bisa belajar langsung dari mentor import berpengalaman yang mana belajarnya tuh one on one gitu loh. Jadi satu orang itu bisa ngedapetin satu mentor. Enak banget kan? Jadi kalian bisa langsung tanya sesuka hati kalian. Bukannya satu pengajar tapi banyak banget siswanya tuh enggak. Satu orang ngedapetin satu mentor. Dan kerennya lagi, waktu belajarnya itu super fleksibel. Jadi kapan aja bisa. Yang kelima, biaya pelatihannya terjangkau dan berlaku selamanya. Jadi nggak ada biaya tahunan, biaya apa tambah-tambah lagi nggak ada nih teman-teman ya. Karena kalau misalkan aku cek di tempat lain tuh kayak ada biaya registrasi setahun sekali, 3 tahun sekali dan sebagainya. Tapi di sini 999.000 tadi atau 1 juta kurang 1.000 perak tadi itu berlaku seumur hidup. Next yang keenam, dibimbing dari 0 sampai dengan bisa import sendiri. Jadi materi belajarnya tuh mudah banget dipahami. Bahkan buat kalian yang gaptek sekalipun nggak tahu apa-apa, dijamin kalian pasti bisa import barang dari Cina nih teman-teman ya. Bahkan di sini ada garansi 100% kalian bisa import barang sendiri dari Cina. Kenapa mereka berani ngasih garansi? Karena mentor yang udah berpengalaman di bidang import dari Cina dan juga sudah mencetak 1.000 lebih importir di Indonesia. Jadi semuanya mentor-mentornya tuh udah berpengalaman banget nih teman-teman. Yang ketujuh, diajarkan cara mencari produk dan juga supaya berkualitas dan terpercaya di Cina melalui 1688.com dan juga alibaba.com. Bahkan disediakan SOP pertanyaan dan juga tools untuk komunikasi dengan supplier Cina tanpa harus bisa bahasa Mandarin. Jadi kalian juga bakal difasilitasi titip bayar ke supplier Cina agar terhindar dari penipuan juga nih ya. Next yang ke-8, kalau misalkan kalian nanya, Kak, minimal importnya berapa sih? Jadi teman-teman, minimal pengiriman via laut tuh sangat kecil banget ya, cuma 0,1 CBM aja. Dan kalau misalkan kalian pengen ngirim via udara itu 1 kilo aja itu udah bisa banget. Kalian juga bisa nih ya, bisa import barang dari Cina dengan modal super kecil banget, mulai dari 500 ribuan doang. Dan kalian juga bisa ikut project import sharing, yaitu order barang satuan dengan hanya DP 30% dan sisanya 70% tuh modal jagoan import yang bakal talangin. Dan bisa pakai jasa asisten import khusus anggota jika kalian nggak ada waktu buat nyari barang di Cinanya nih teman-teman ya. Next yang ke-9, jika ada masalah kalian bisa konsultasi langsung ke kantornya Jagoan Import di Bekasi. Jadi kelas import masteri dan juga komunitas Jagoan Import ini tuh satu perusahaan ya. Untuk yang ke-10, ada bonus kamu sakti komunikasi bahasa Mandarin. Jadi kalian cukup copy paste aja untuk komunikasi dengan supplier yang ada di Cina tanpa kalian harus belajar bahasa Mandarin ya. 11, bonus kalkulator import untuk menghitung biaya modal sampai Indonesia. Yang ke-12, bonus sertifikat pelatihan import. Yang ke-13, bisa pakai jasa gudang dan repacking di gudang Jagoan Import. Ini cocok banget untuk buat kalian nih yang tinggal di luar Jabodetabek. Dan aku saranin sama kalian, buat kalian cek dulu testimoninya sebelum kalian daftar ya.
ya. Jadi di sini saat kalian nih udah ngeklik linknya di description box aku, nanti bakal langsung diarahkan ke websitenya dia. Kalian baca-baca dulu nih untuk websitenya, cocok gak sih sama aku gitu kan ya. Kalau kalian udah ngerasa fix, cocok nih sama gue pengen import barang dari Cina, pakai komunitas jagoan import nih ya, belajarnya dari sini, gabung di sini, ya udah langsung aja kalian bisa langsung gabung. Pokoknya untuk linknya semuanya udah aku cantumin lengkap banget di description box aku, dan semoga ini bisa bermanfaat nih teman-teman ya buat kalian yang pengen import barang dari Cina. Semoga peluang di tengah peluang ini bisa kalian manfaatkan di bulan suci Ramadan nih teman-teman ya. Misalkan nanti produk-produk yang kalian import dari Cina ternyata nih ya sekarang ini belum laku, ya is okay sih, produknya kan nggak expire gitu kan ya. Jadi bisa kalian jual setelah lebaran nanti gitu kan ya. Tentunya masih bisa meningkatkan performa jualan di marketplace maupun di media sosial kalian. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update tentang bisnis online yang lainnya dari aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.